Allah karuniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga yaumil kiamah nanti. Ikhwan dan akhwat sekalian, tidak terasa hari ini kita telah berada di tahun baru, tahun 1445 Hijriah. Artinya umur kita bertambah 1 tahun. Itu hitungan kita. Tetapi hakikatnya umur kita berkurang 1 tahun. Karena umur itu seperti lilin yang dinyalakan. Jadi semakin sering, semakin lama, maka akan semakin habis. Demikian pula dengan umur kita, semakin tua kita hidup di dunia, kita akan semakin dekat dengan kematian kita. Maka tidak mengherankan para ulama sampai berani mengharamkan yang namanya ulang tahun. Kenapa? Karena ulang tahun itu melalaikan kita dari kematian. Karena yang namanya ulang tahun adalah pesta pora, dan di situ yang didoakan semoga panjang umur. Nah, jadi kita semakin berangan-angan umur kita akan panjang, dan kita lupa akan semakin dekat dengan kematian kita. Bahkan Rasulullah pun mengingatkan kita semua tentang umur ini. Rasulullah bersabda, umur umatku rata-rata 60 tahun hingga 70 tahun. Sedikit sekali yang lebih dari itu. Tidak perlu jauh-jauh, kita lihat kita yang di dalam masjid ini, rata-rata umurnya kurang dari 60 tahun. Mungkin hanya 2 orang yang umurnya lebih dari 60 tahun. Nah, itulah bukti dari kebenaran Rasulullah. Bahkan tidak ada yang umurnya lebih dari 70 tahun. Pak Haji Kacan berapa? 68 lebih. Belum ada 70 kan? 65. Rais sudah 70 tahun, Rais. Sudah 70. Wah, Masya Allah. Ya. Termasuk manusia langka, manusia yang sedikit. Nah, alhamdulillah. Itu patut disyukuri, Rais. Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah, semoga Rais termasuk ke dalam yang Allah berikan umur panjang dan baik amalnya. Dan juga bagi kita semua, semoga sisa umur kita diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan semakin banyak bekal yang kita bawa untuk menghadap Allah Ta'ala di yaumil kiamah nanti. Ikhwan dan akhwat sekalian, sebelum melanjutkan tentang sunnah keseharian, kami ingin menyampaikan tentang sebuah hadis, yang mana hadis ini berkebalikan dengan apa yang sering kita pikirkan. Pada suatu hari, seorang sahabat atau sahabiah, di sini dikatakan Sauban, ada yang mengatakan Umar bin Khattab. Nah, intinya sahabat atau sahabiah ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mali khair?" Ya Rasulullah, harta apakah yang terbaik itu? Nah, kalau pertanyaan ini ditujukan kepada kita, apa jawaban kita? Apa harta terbaik itu?
Apa para ikhwan apakah harta terbaik itu? Anak yang soleh. Ada lagi? Iman. Terus? Nah, apalagi yang lain? Harta terbaik. Tidak ada yang berani jawab emas, perak. Nah, nggak ada yang berani jawab. Oke. Alhamdulillah. Rasulullah ketika ditanya apakah harta terbaik itu, beliau menjawab, qalban syakir walisanun zakir wa zaujatu mu'minatun tu'inu ahadukum alal amril akhirah. Harta terbaik itu yang pertama adalah hati yang senantiasa bersyukur. Yang kedua, lisan yang banyak berzikir kepada Allah. Yang ketiga, istri solehah yang membantumu dalam urusan akhirat. Ini adalah 3 harta terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya ini bisa kita usahakan, kita cari seperti itu. Ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita lanjutkan tentang sunnah keseharian. Yang pada malam hari ini kami akan menyampaikan tentang sunnah ketika bertemu dengan orang lain, bertemu dengan sesama muslim. Ini adalah amal perbuatan yang setiap hari kita bertemu dengan ikhwan, dengan orang lain, tidak hanya sekali, bisa 10 kali, bahkan lebih dari itu. Sunnah yang pertama yaitu mengucapkan salam. Jangan sampai kita bertemu dengan orang lain tetapi kita diam saja, tidak mengucapkan salam. Salam di sini adalah ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan assalamualaikum itu cukup. Tetapi jika disempurnakan sampai wabarakatuh itu lebih baik. Jangan sampai kita tergerus. Adab dalam Islam ini diganti dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kadang cuma pagi bro, kan ada. Nah, kesannya kurang doa di situ. Tapi ucapan assalamualaikum adalah ucapan yang sangat baik karena mengandung doa bagi saudara-saudara kita. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditanya oleh seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Amr, manakah ajaran Islam yang paling baik? Maka beliau menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan, mengucapkan salam pada orang yang kau kenal maupun yang tidak kamu kenal. Jadi mengucapkan salam itu kepada sesama muslim, baik dia itu kita kenal maupun tidak kita kenal. Tetapi saat ini umat Islam sepertinya dalam mengucapkan salam ini terkotak-kotak juga. Gak usah jauh-jauh, kita sendiri saja. Kita bertemu dengan orang lain yang belum kita kenal, apakah kita
mau mengucapkan salam? Enggak. Nah, padahal tadi wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, baik yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Nah, itu disunahkan untuk mengucapkan salam. Artinya tidak perlu kita pilah-pilah, tidak perlu kita pilih-pilih, semuanya harus diucapkan salam. Ya, tentunya dengan melihat minimal ciri-ciri yang ada pada orang tersebut. Kalau muslimah yang sudah ketahuan, kalau pakai jilbab, pakai kerudung, insya Allah Islam. Nah, kalau laki-laki yang mungkin bisa dikenali, kalau dia pakai peci, mungkin pakai gamis, pakai baju koko, pakai ada berjenggot, walaupun tidak semua menandakan itu ya, tapi minimal secara umum seperti itu. Nah, itu mungkin bisa kita ucapkan salam kepada mereka. Nah, itu ciri-ciri secara umum, walaupun ada pengecualian juga. Kenapa? Karena terkadang saat ini banyak sekali orang-orang kafir yang berpenampilan seperti muslim. Tetapi ya kitalah melihat zahirnya saja, karena hati kita tidak tahu. Kecuali yang jelas nampak-nampak kekafirannya, ya tidak perlu kita ucapkan salam kepada mereka. Dan sebaik-baik ucapan salam adalah yang sempurna. Hal ini berdasarkan sebuah hadis. Ada seorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya mengucap Assalamualaikum. Lalu Rasulullah menjawab salamnya dan orang itu pun duduk. Kemudian beliau bersabda, baginya 10 orang pertama. Kemudian orang kedua datang dan dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Beliau menjawab salamnya dan orang itu pun duduk. Lalu beliau bersabda, baginya 20. Lantas datang orang ketiga seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menjawab salamnya, lantas orang itu pun duduk. Kemudian beliau bersabda, baginya 30. Nah, artinya setiap ucapan salam itu nilainya berbeda-beda. Kalau hanya Assalamualaikum itu nilainya cuma 10. Kalau Assalamualaikum warahmatullah 20 dari hadis ini. Kalau dilengkapi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu nilainya 30. Kemudian apakah setiap kali bertemu kita harus mengucapkan salam? Misalnya kita berjalan dengan teman kita berdua, tetapi di tengah jalan berpisah, mungkin ada mobil atau apa, satu lewat sebelah kiri, satu lewat sebelah kanan. Itu apakah harus salam kembali atau tidak? Gimana Pak Rewan? Harus salam kembali atau tidak? Kita berjalan berdua, tiba-tiba di tengah jalan ada mobil berhenti. Nah, yang satu lewat sebelah kiri, satu lewat sebelah kanan mobil. Nah, kan bertemu di depan lagi. Apakah perlu atau harus mengucapkan salam kembali atau tidak? Disunahkan untuk memberi salam karena batas. Kalau di situ batasnya dibalik terhalang dari batu, sudah disunahkan untuk membaca salam. Nah,
Oke, bagus. Itulah para sahabat. Mereka itu walaupun berjalan bersama, ketika mereka tadi dikatakan oleh Pak Arifin terpisahkan oleh batu, bertemu kembali, mereka kembali saling mengucapkan salam. Nah, itulah adab para sahabat kepada sahabat yang lainnya. Dan juga menjawab salam adalah sesuatu yang wajib. Jangan sampai kita bertemu dengan saudara kita, ketika dia mengucapkan salam kita diam saja, harus dijawab. Nah, dan sebaik-baik jawaban adalah yang lebih baik dari yang memberi salam. Kalau temannya mengucapkan salam assalamualaikum, bisa kita menjawab dengan assalamualaikum warahmatullah. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita bisa jawab dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau dia mengucapkan salam dengan salam yang sempurna, maka kita harus jawab juga dengan jawaban yang sempurna. Jangan sampai kita tidak seperti ucapan salam saudara kita. Dan juga saat ini sebagian umat Islam dalam bersalam itu seperti bermain-main. Seperti kadang sering kita dengar assalam atau mekum atau askum. Nah, itu kan sesuatu yang tidak tepat. Karena ini doa, maka sebaiknya diucapkan juga dengan benar. Walaupun kadang sampai di WA, ASBB, ASS. Nah, kan? Nah, itu kan juga artinya juga nggak jelas. Kalau mau mendoakan ya doakan yang benar. Toh sekarang ngetik pun itu ada cepatnya, kamusnya cepat. Jadi ASS sudah ketemu, assalamualaikum di atasnya tinggal ketik selesai. Prediksi kata udah ada. Jadi cepatlah sekarang. Tidak perlu kita berhemat tulisan. Toh keluar budgetnya juga sama. Nah, jangan males-males, karena ini adalah kebaikan bagi kita sendiri seyogyanya. Kenapa? Karena tadi ucapan assalamualaikum disunahkan dibalas dengan assalamualaikum warahmatullah. Artinya kita akan mendapat jawaban yang lebih baik insyaallah. Kemudian adab yang kedua, ketika bertemu mengucapkan salam, ketika berpisah pun juga mengucapkan salam. Hal ini sesuai dengan hadis dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Idzan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim. Fa'idha arada ayyakuma falyusallim falaisatil ula bihaqqa minal akhirah." Apabila salah seorang di antara kalian sampai pada suatu majelis, hendaklah dia mengucapkan salam. Lalu jika dia hendak berdiri meninggalkan majelis, maka hendaklah mengucapkan salam. Karena saat kedatangannya tidak lebih berhak untuk diucapkan salam di dalamnya dibanding saat kepergiannya. Nah, artinya ini bagi ikhwan ataupun akhwat yang datang terlambat dalam majelis ilmu, nah itu tetap disunahkan untuk mengucapkan salam. Nah, dan nanti kalau dia ingin pulang duluan juga harus mengucapkan salam. Jangan sampai masuk diam saja, keluar pun diam saja tanpa mengucapkan salam.
Itulah adab saat bertemu maupun berpisah dengan saudara kita, yaitu selalu mengucapkan salam. Kemudian yang selanjutnya yaitu menebar senyum kepada saudaranya. Dari sahabat Abu Dzar, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu menganggap remeh satu kebaikan walaupun itu sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhi taliqin. Walaupun sekedar bermanis muka saat engkau bertemu dengan saudaramu. Dan di hadis yang lain Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu yang engkau hadirkan di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Nah, jadi bermanis muka, menampakkan wajah ceria, senyum di depan saudaranya itu adalah satu sedekah, satu kebaikan. Jangan sampai kita bertemu dengan saudara kita, muka kita bermuka masam, bermuka marah. Nah, itu tidak mendatangkan kebaikan. Tetapi walaupun menebar senyum ini satu kebaikan, tapi ya jangan kebanyakan senyum, apalagi senyum-senyum sendiri. Nah, itu tanda-tanda ada gangguan seperti itu. Dan inilah salah satu yang Rasulullah selalu praktekkan ketika bertemu dengan sahabatnya. Bagaimanapun kondisi Rasulullah, beliau selalu ingin menampakkan wajah yang ceria di hadapan para sahabatnya. Maka tidak mengherankan para sahabat itu selalu merasa orang yang paling diperhatikan ketika bertemu dengan Rasulullah. Karena tidak pernah Rasulullah itu menampakkan wajah yang marah, wajah yang muram di depan saudaranya, walaupun dia berbuat salah. Nah, bagaimana kisah tentang orang Badui yang kencing di masjid? Nah, itu Rasulullah tetap dengan wajah ceria, dengan wajah tenang ketika berhadapan dengannya. Nah, mungkin kalau kita beda. Kalau kita mungkin ngikutin sahabat, kita hajar rame-rame. Nah, gitu kan. Itulah Rasulullah. Jadi dengan wajah senyum itu ternyata mendatangkan kebaikan, tidak hanya bagi Rasulullah, juga bagi Islam secara umum. Iwan dan abad sekalian, selanjutnya yaitu ketika bertemu, yaitu saling berjabat tangan. Hal ini berdasarkan riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat yang hidupnya itu diabdikan untuk menemani Rasulullah. Jadi dari masa kanak-kanak beliau itu sudah dititipkan oleh ibundanya untuk belajar melayani Rasulullah. Nah, jadi dengan melayani Rasulullah itu beliau banyak tahu apa-apa yang Rasulullah kerjakan. Maka tidak mengherankan Anas bin Malik ini seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, selain dari Abu Hurairah dan Aisyah sendiri, termasuk Anas bin Malik. Dia berkata, kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idza talaqau tasafahu wa idza qadimu min safarin ta'anaku. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mereka saling berjumpa
maka mereka saling berjabat tangan. Dan jika mereka datang dari bepergian, maka mereka saling berpelukan. Nah, dan juga dari sahabat Al-Bara bin Malik, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafaraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian keduanya berjabat tangan kecuali mengampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Nah, ini hadis tadi yang pertama menceritakan kebiasaan para sahabat, dan juga yang kedua menceritakan tentang keutamaan berjabat tangan. Jadi para sahabat itu senantiasa berjabat tangan ketika berjumpa dengan saudaranya. Dan ketika mereka datang dari safar, maka mereka saling berpelukan. Nah, itulah kebiasaan sahabat. Dan kita semua tahu apa-apa yang dikerjakan oleh sahabat dan Rasulullah mendiamkan, dalam artian ini setuju, maka itu termasuk dari sunnah. Nah, juga di hadis yang lain atau hal ini yang sering dicontohkan sebagai hadis adalah ketika sahabat makan daging biawak. Nah, itu kan dikatakan juga boleh karena Rasulullah mendiamkan kelakuan sahabat yang makan daging biawak. Apalagi ini sebagian sahabat melakukan sering, tidak hanya sekali atau dua kali, seperti itu. Dan keutamaan dari berjabat tangan ini adalah diampuni dosa-dosa mereka sebelum mereka berpisah. Dan juga dengan berjabat tangan, dengan berpelukan, ini menandakan di antara mereka tidak ada permusuhan. Nah, biasanya kalau orang bermusuhan itu jangankan berpelukan, berjabat tangan saja tidak mau. Kelihatan mukanya saya sudah berpaling, sudah melengos. Nah, itulah orang-orang yang saling bermusuhan, saling bermarah-marahan. Nah, maka berjabat tangan adalah salah satu bukti di antara kita tidak ada permusuhan. Dan berjabat tangan adalah sesuatu yang sangat dianjurkan setiap kali kita bertemu dengan saudara kita. Dan berjabat tangan ini hanya boleh dilakukan sesama muslimin atau muslimat dengan muslimat. Kalau muslimin dengan muslimat itu hanya boleh sesama mahram. Di luar itu tidak disunahkan, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu hendaknya hanya mengucapkan perkataan yang baik. Nah, seperti tadi yang dibacakan oleh qori di awal surat Al-Isra ayat 53. Di situ Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka itu mengucapkan perkataan yang baik. Nah, jadi ketika bertemu dengan saudara kita, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak berfaedah. Nah, karena sama saja keluar kata-kata baik ataupun kata-kata kotor itu sama-sama mengeluarkan energi, sama-sama membuang tenaga. Alangkah baiknya itu mengucapkan kata-kata yang baik. Jangan sampai seperti ucapan-ucapan orang-orang yang tidak beragama.
yang keluar adalah kata umpatan, kata-kata yang buruk. Nah, seperti kata binatang terkadang keluar gitu kan. Kasihan gitu loh, orang tuanya, ibunya sudah melahirkan dengan susah payah, diberi nama yang baik, di tengah jalan ketemu temannya panggil, "Nyet, mau kemana Nyet?" Kan aduh, Masya Allah, sayang gitu, kasihan. Nah, ucapkan kata-kata yang baik, panggillah dengan nama yang disenangi, nama terbaik. Nah, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak bagus. Rasulullah saja ketika bertemu dengan sahabatnya dan memiliki makna yang kurang baik nama tersebut, maka diganti dengan nama yang baik. Apalagi kita sudah tahu nama saudara kita adalah namanya yang baik, kenapa harus dipanggil dengan nama yang buruk? Nah, tetapi panggilan-panggilan ini seringkali dibiasakan dari kecil, zaman sekolah. Mungkin di antara kita di saat sekolah dulu punya panggilan-panggilan yang buruk. Nah, insya Allah kita semua ada. Nah, tapi ya tidak perlu dilestarikan. Walaupun sekarang kita bertemu dengan teman-teman kita dulu, nah mulai sekarang panggillah dengan sebutan-sebutan yang baik. Nah, ya mungkin yang masa lalu biarlah berlalu, jangan sampai diulang kembali. Nah, ya kalau teman-teman banyak, apalagi waktu di Lampung dulu, hampir teman laki-laki itu semua punya sebutan, panggilan-panggilan. Nah, ada yang namanya bagus dipanggil dengan sebutan kadal, ada yang toke, ada yang lainnya. Nah, tapi ya itu nama dulu, tapi ya sekarang disebut dengan namanya. Dan perlu kita ketahui, perkataan yang baik, perkataan yang bagus itu bisa dengan mencakup zikir, doa, salam, memuji dengan pujian yang tulus, akhlak yang mulia, serta adab dan tingkah laku yang baik. Nah, itu termasuk perkataan yang baik. Nah, tentang tingkah laku termasuk perkataan. Nah, ini seperti apa yang disampaikan oleh Imamul Muslimin kemarin waktu di Masjid Hizbullah. Itu beliau mengutip tingkah laku yang Rasulullah kerjakan ketika perjanjian Hudaybiyah. Nah, ketika perjanjian Hudaybiyah itu Rasul dan para sahabat berniat untuk ihram ke Mekah, tetapi di Hudaybiyah dihadang oleh orang kafir Quraisy dan mereka tidak diizinkan untuk melanjutkan perjalanan untuk berihram, ditunda hingga tahun depan. Nah, maka para sahabat ya mungkin kalau bahasa kita gondok, jengkel gitu kan, mau datang ke sana mau ibadah dilarang, dan Rasulullah setuju aja gitu tanpa kompromi dengan sahabatnya. Nah, ketika diminta untuk bercukur, untuk bertahalul, sahabat tidak ada yang mau mengerjakan, sahabat diam saja. Tetapi ketika kembali ke tenda, Rasulullah bertemu dengan istrinya Ummu Salamah, menceritakan kejadiannya, kemudian diberikan satu nasihat penting oleh istrinya Ummu Salamah. Rasulullah, kamu keluar, kamu cukur sendiri rambutmu. Cuma digitukan saja oleh Ummu Salamah. Kemudian benar juga, siapa tahu dengan saya mencontohkan, para sahabat mau bertahalul seperti Rasulullah. Rasulullah keluar memanggil tukang cukur, kemudian bercukur di situ, para sahabat melihat. Nah, baru setelah itu mereka berbondong-bondong mencukur rambut mereka. Nah, inilah kekuatan bahasa tingkah laku dibandingkan ucapan. Maka ini sebagai contoh juga bagi kita semua sebagai seorang pemimpin,
baik itu pemimpin dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, tingkah laku kita itu lebih diperhatikan dibandingkan ucapan-ucapan kita. Seringkali kita sebagai orang tua menasihati anak jangan lama-lama main handphone. Saat mengucapkan itu, orang tuanya sambil pegang handphone. Mana anak mau denger? Nggak mungkin anak denger. Nah, itulah satu contoh bahasa tingkah laku yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kalau melarang anak untuk main HP, ya sebagai orang tua HP ditaruh, baru insya Allah anak akan nurut. Melarang anak untuk nonton TV sedangkan orang tuanya sedang menikmati drama Korea, ya sama saja seperti itu. Seperti menyuruh anak untuk segera ke masjid, orang tuanya masih duduk santai sambil minum kopi. Nah, anak juga, alah bapak gua aja masih begitu, mending entar-entar saja. Kemudian dengan perkataan yang baik itu dapat menggembirakan orang lain dan menumbuhkan rasa tenang di hatinya. Nah, jadi perkataan yang baik itu terkadang menimbulkan kegembiraan, menimbulkan rasa tenang di hatinya. Seperti saat kita menjenguk orang sakit, Rasulullah itu mencontohkan sebuah perkataan, la ba'sa tahurun insya Allah. Nah, tidak apa-apa, insya Allah nanti akan baik. Nah, itu kalau kita bertemu dengan orang yang sakit. Jangan sampai kita bertemu dengan saudara kita yang tengah sakit, kita ceritakan, kemarin loh teman saya sakitnya sama dengan kamu, 3 hari kemudian meninggal. Waduh, kan sedih. Nah, beda dengan tadi Rasulullah, la ba'sa tahurun insya Allah, tidak apa-apa, insya Allah nanti akan sembuh. Nah, itu adalah perkataan yang baik, membuat orang lain merasa tenang, merasa gembira. Seperti kalau kita bertemu dengan saudara kita yang saat itu sedang membutuhkan bantuan, sedang terlilit hutang misalnya. Nah, kita harus tetap memberikan kata-kata yang baik, kata-kata yang menggembirakan. Jangan sampai kita bertemu dengan saudara kita dan dia tengah terlilit hutang dan dikejar-kejar oleh pemberi hutang. Nah, kita langsung malah dia marahin, salah kamu sih, senang ngutang. Nah, kan jadi kasihan juga, udah gak dapat solusi, dimarahin kan. Maka biasakan bertemu dengan saudara itu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Nah, dan perkataan yang baik merupakan tanda adanya cahaya, hidayah dan kematangan dalam hati seorang mukmin. Itulah tadi adab-adab saat kita bertemu dengan saudara kita. Yang pertama tadi, ucapkan salam baik saat bertemu maupun saat berpisah. Yang kedua, hendaklah selalu menebar senyuman, selalu berjabat tangan ataupun berpelukan. Yang keempat, ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membahagiakan, perkataan-perkataan yang menyenangkan hati saudara kita. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga sunnah-sunnah ini dapat kita amalkan setiap kali kita bertemu dengan saudara kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.